Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sudah 8 hari kepergian sahabat kita Bapak Heriadi ya, Pak Bidi. Belum ada yang nyusul, Pak. Ya bersyukur kan jadinya, belum ada yang nyusul di antara kita. Padahal kan kita siap mati semua, tapi belum dipanggil-panggil gitu. Bersyukur. Jadi kita masih punya kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk bertobat atas segala dosa-dosa kita. Tobat ini gampang diucapkan tapi berat dilaksanakan. Padahal tobat itu ganjarannya dosanya 0. At-taibu minaz-zambi kama la zambalah. Kata Rasulullah, bertobat dari dosa sama dengan gak punya dosa. Jadi mari kita setiap hari selalu mengisi waktu-waktu kita untuk mengingat-ingat dosa-dosa kita juga, agar kelak menghadap Allah menjadi manusia yang biqol bin salim, hatinya selamat. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang yang demikian, amin. Hari ini saya akan beri judul Tuba. Nah ini apa lagi nih? Apa ini sekolah musik? Karena tuba dalam bahasa Indonesia artinya trompet. Trompet yang gede itu tuba. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallazina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Bapak bisa lihat di surat Ar-Ra'd ayat 29. Yang artinya terjemahannya sesungguhnya khobar ina nih. Sesungguhnya orang-orang yang punya iman, yang telah beriman dan yang beramal soleh. Jadi komplitnya iman itu kalau kita beramal soleh, Pak. Nggak bisa beriman terus masuk surga, itu nggak bisa. Orang yang beriman dan beramal soleh. Tuba lahum. Tuba di sini diterjemahan di Al-Quran Departemen Agama di mana itu artinya kebahagiaan atau keberuntungan. Dan kata-kata tuba di dalam Al-Quran hanya di ayat ini. Jadi cari dari ujung Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai An-Nas hanya di ayat ini. Bayangkan itu, berarti ini ada spesial nih tuba nih. Tuba lahum. Untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kebahagiaan bagi mereka. Wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Ini orang beriman dan beramal soleh ini banyak dimanja, Pak, sama Allah. Dalam puluhan ayat, ya, saya kasih contoh misalnya ada di Al-Bayyinah ayat 7. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu makhluk the best. Makhluk di antara semua makhluk Allah, orang beriman dan beramal saleh dapat sifat the best. Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Tuh, bayangkan tuh. Jadi mudah-mudahan segini ini aja udah termasuk. Amin. Amin, Pak. Lalu ada lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Kita mungkin pahala putus, Pak. Selesai gitu aja. Karena kebaikan kita sesaat itu aja. Tapi orang beriman beramal soleh, setiap mengerjakan sesuatu, pahala. Ngelangkah lagi dia, pahala. Tidak putus-putus. Sampai nanti dia masuk surga. Jadi orang beriman dan beramal soleh ini banyak sekali dimanja oleh Allah. Karena kedudukannya di hadapan Allah adalah makhluk yang terbaik. Nah, di dalam Ar-Ra'd ayat 29 ini tadi dikatakan tubalahum. Sahabat tanya, sahabat Rasulullah, "Ya Rasulullah, man tuba?" Apa itu tuba yang kau sebut itu? Karena belum pernah didengar itu kata-kata tuba dalam istilah Arab. Lalu Rasulullah menjawab, "Syajaratun fil jannah." Tuba itu adalah pohon di surga. Pohon di tengah-tengah surga Firdaus. Surga itu ada 100 derajat, tapi jenis pintunya ada 7. Yang paling tinggi Firdaus. Rasulullah pernah berpesan, kalau kamu kepengen minta surga, mintalah Firdaus. Karena bertetangga sama nabi-nabi. Ada Pak Rahmat juga di situ. Amin. Pokoknya Bapak aminin aja dah, ya. Jangan dengki sama Pak Rahmat gitu. Amin. Jadi surga Firdaus. Nah, tuba ini hiya sajaratun fil jannah. Dia adalah pohon di surga. Kata Rasulullah lanjutnya, maisaratu mi'ati am. Yang kelilingnya ini. Jadi dia rimbun, Pak, pohonnya kayak beringin tuh, Golkar punya tuh, rimbun dulu. Maisaratun mi'atin am, itu diameternya. Kalau engkau berjalan dengan kendaraanmu yang tercepat, katanya, 100 tahun belum sampai itu, dari ujung ke ujung. 100 tahun belum sampai. Betapa luasnya itu pohon. Ya. Lalu Rasulullah menyebutkan, takhruju siyabu ahlil jannah min akmamiha. Dari tangkai-tangkainya itu keluar pakaian penduduk surga. Jadi ini pabrik baju rupanya, Pak, garment nih, Pak. Di hadis lain disebut batangnya dari emas dan sebagainya. Jadi untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, entar di situ jadi CEO, ya. Mudah-mudahan Pak Ato masuk, amin. Amin. Ya, beliau dakwah terus soalnya. Luar biasa ini tuba ini. Selain dia hanya satu-satunya disebut tuba ini, juga dia ternyata dia adalah kebahagiaan di surga. Di surga itu udah indah, Pak. Pokoknya Bapak tuh jangan menolak surga. Luar biasa indahnya. Ada beberapa tempat khusus di surga yang orang ahli surga sendiri pun nggak bisa masuk kalau nggak masuk kriteria. Saya kasih contoh. Kata Rasulullah, ala inna fil jannati daro. Ketahuilah, di dalam surga itu ada sebuah rumah. Yuqalu laha darul farah. Rumah itu disebut dengan rumah kebahagiaan. La yadkhuluha, tidak akan masuk ke rumah itu kecuali man faroha sibian. Orang yang hobinya nyenengin anak kecil. Ada anak kecil dikasih jajan, anaknya sendiri juga, anak orang lain juga. Anak kecil diperhatikan, itu bakal masuk darul faroh itu. Tidak ada orang lain yang kalau di dunia ini nggak menyenangi anak kecil, nggak nyayangin anak kecil, masuk situ nggak bisa. Atau Rasulullah menyebut juga, aku menjamin rumah di tengah-tengah surga kepada orang yang sanggup menjaga lubang ini dan lubang ono. Luar biasa. Nggak dapat seseorang yang pernah berzina kemudian udah bertobat masuk surga, nggak dapat rumah itu karena dia nggak berhasil menjamin. Paham, Pak, ya? Jadi di surga itu udah indah, ada tempat yang lebih indah lagi, termasuk tuba ini. Makanya ayatnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum wa husnu ma'ab, bagi mereka tuba, kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Sekarang kita rinci, itu amal soleh yang dimaksud apa nih? Orang beriman, dia diwajibkan beramal soleh. Baik amal itu bentuknya ibadah, muamalah dan sebagainya, yang orientasinya ke atas maupun yang ke samping.
Hablum minallah wa hablum minan nas. Semua mesti soleh. Semua mesti baik. Nah, Rasulullah kasih bocoran. Ini kasih bocoran Pak Chandra. Ya, supaya kita selamat nih dapat tuba, maka Rasulullah memberi bocoran beberapa amal soleh yang bisa kita lakukan di sini agar kita dapat tuba nanti. Dapat kebahagiaan. Yang pertama, apa kata Rasulullah mengenai tuba ini? Tuba lil ulama. Berbahagialah bagi para ulama. Wa tuba lil ibad, dan berbahagialah bagi orang yang ahli ibadah. Pertama. Jadi ini perangsangan bagi kita agar kita jadi alim. Karena orang alim dijamin sama Rasulullah akan dapat tuba. Orang ahli ibadah pun dijamin akan dapat tuba. Saya yakinlah di ruangan ini semuanya ahli ibadah, ulama semua. Hafalan Qur'annya luar biasa, ya kan? Jadi untuk kriteria pertama ini kita udah masuk lah, ya. Bapak-bapak semua udah masuk, ya. Kok nggak ada yang jawab? Suk gitu, nggak ada yang jawab. Apa ragu-ragu? Yang kedua, ini kerjaan ulama nih. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi. Dan berbahagialah dan akan dapat tuba bagi orang yang di tangannya ada kunci kebaikan. Setiap bicaranya, setiap tindakannya dicontoh, setiap nasihatnya dituruti, maka berbahagialah dia. Dia calon penghuni tuba. Dua, pertama ulama, ya, ulama dan ahli ibadah. Ahli ibadahnya begini loh Pak. Bapak dengarkan hadis mengenai wali. Man ada ali waliyan faqad azantuhu bil harb. Kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang padanya. Lalu Allah terangkan itu dalam hadis qudsi itu, wali itu siapa? Ternyata wali Allah itu orang yang ibadah wajibnya itu sergep, nggak pernah bocor, dilaksanakan dengan baik, minimal rukun Islam itu. Ya, syahadatnya, tauhidnya kenceng, akidahnya bagus, sholatnya ganteng, maksudnya sholatnya daimun khosyiun, kemudian puasanya betul, zakatnya fa'ilun, hajinya mabrur, itu minimal. Dan yang fardu-fardu lain, di luar ibadah mahdoh itu, dia melaksanakan hukum waris. Hukum waris kan wajib, namanya fardu, apapun semuanya. Kemudian dia tambah itu dengan ibadah nawafil, hatta uhibbah. Itu kata Allah. Jadi orang wali Allah itu orang yang ngerjain fardu, kemudian nambah dengan ibadah-ibadah tambahan lainnya, sampai Allah mencintainya. Kalau Allah udah mencintainya, orang yang seperti ini gitu, tangan Allah jadi tangannya, mata Allah jadi matanya, semua gitu. Nah ini yang namanya ahli ibadah. Yarhamukallah, yahdikumullah. Ya, lil ibad tadi. Nah ini fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi. Berbahagialah dapat tuba orang yang di tangannya punya kunci-kunci kebaikan untuk menjadi contoh dan manfaat bagi orang lain. Dua, tadi ulama ahli ibadah, sekarang orang yang di tangannya ada kunci-kunci kebaikan. Nomor tiga, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang asing. Bukan bule, Pak Ato, maksudnya bukan bule, orang asing itu bukan. Ini kata-kata di tengah-tengah hadis. Dari awalnya saya bacakan dulu. Bada'al islama ghoriban. Islam itu datang sebagai sesuatu yang asing. Di tengah-tengah kaum jahiliyah tuh asing Islam itu. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Dan akan kembali asing sebagaimana dulu dia asing. Jadi nanti di akhir zaman Islam tuh jadi asing lagi. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Siapa orang yang asing itu? Rasulullah terangkan orang-orang yang asing itu. Hiya allazina yuslihuna ma afsadan nas
min ba'di min sunnati. Orang yang menegakkan sunnahku ketika manusia lain merusaknya. Alias istiqomah. Yang kedua, orang-orang yang asing itu adalah allazina yaslahuna inda fasadan nas. Orang yang tetap baik di tengah-tengah orang yang rusak. Di kantor semua korupsi, dia nggak mau. Di kampung semua minum, dia nggak mau. Ayo Pak Agustusan nih Pak, kita joget nyawer, nggak mau. Semua ikut Pak, enggak. Itu orang asing. Saya yakin Bapak orang asing semua, betul? Betul apa amin Pak? Beda betul sama amin. Kalau amin berusaha untuk jadi asing, betul ya? Nggak gampang Pak, godaan kita sekarang ini, ya kan? Nggak gampang. Nah itu, tapi orang yang bisa jadi orang asing ini tuba. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang, berbahagialah orang yang asing itu. Kadang-kadang orang Islam udah mau ke masjid aja malu karena dianggap asing. Saya pernah Pak lewat, mana Ji? Masjid ke Anas gitu. Alah, lu haji aja belum tentu masuk surga lu. Coba Pak, ada yang berkata begitu. Lu naik haji aja belum tentu lu masuk surga. Kata orang itu. Dari mana tuh ilmunya? Betul. Jadi kita asing bagi dia. Dan kebanyakan orang memang menganggap asing dan aneh orang yang ahli ibadah. Ya kan? Nah, itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi ulama dan ahli ibadah. Yang kedua apa tadi, Pak? Apa Pak? Ya, ada kunci kebaikan di tangannya. Yang ketiga adalah orang yang asing. Lalu Rasulullah juga menjelaskan bahwa orang-orang yang mendapat tuba itu adalah orang yang tidak peduli berapa rezeki yang dia dapat. Kalau di matanya kurang, maka dia wajib bilang bahwa rezeki itu cukup. Jika dia dikasih rezeki yang lebih, maka dia harus minta pada Allah, sudah cukup ya Allah. Coba jangan ditambah lagi ya Allah. Gitu loh. Bacaan saya nyengir aja. Kalau kita kan enggak. Ya Allah, SPP. Wah, waktu kita muda dulu, pokoknya beribut Pak. Biaya melahirkan, anak pas masuk kelas, masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah. Puyur. Kalau orang sudah bilang menit jangar isirah. Ya, jangar isirah. Tapi orang yang dapat tuba, Allah kasih, maka dia bersabar. Dan dia mengatakan, ini cukup. Kata Rasulullah, tuba liman razaqahullahul kafafa summa sabara alaih. Kesebut nama beliau. Sobari. Beruntunglah, berbahagialah orang yang Allah kasih rezeki kepadanya yang cukup, kafafa cukup, lalu dia bersabar. Udahlah ini hidup kita begini gitu. Orang kepengen lebih itu karena lihat orang lain Pak. Lihat orang lain, kalau cuma lihat doang kepengenan masih mending. Lihat doang kepengenan memfitnah orang itu. Pak Anto bawa Fortuner dari mana? Gaji kayak gitu-gitu. Saking dia kepengennya dan kepengen orang lain itu jatuh. Ya. Jadi yang keempat ini golongan unik nih karena dia nggak minta rezeki di dunia ini. Bapak tahu nggak sebenarnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu dalam dua itu kita minta kebaikan kan di sini sama di akhirat. Tapi nggak ada menyentuh masalah harta loh Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami ini di dalam dunia ini, dalam kehidupan dunia ini sampai kami mati hasanah. Hasanah itu artinya pahala, kebaikan, status di hadapan Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti hasanah juga ya Allah. Apa itu hasanah di akhirat? Surga. Tapi ketahuilah bahwa untuk mencapai surga yang di akhirat itu hasanah itu kan
akhirat itu dimulai dari alam kubur. Umar bin Khattab yang bilang itu. Sesungguhnya kubur itu adalah fi manzili akhirah. Di awal adalah bagian dari akhirat. Dari mulai situ kita minta kebaikan, Pak. Tidak ditanya malaikat, disuruh istirahat. Udah tidur. Karena berangkat ke kubur nggak bawa dosa. Baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada manusia, aman. Itulah hasanah di akhirat. Makanya kemudian ada waqina adzabannar di doa itu, maksudnya muluskan kami mendapat hasanah di akhirat tanpa mampir di neraka. Mana ada bicara harta? Nggak ada. Semogalah semua jamaah di sini mendapatkan hasanah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Rasulullah juga yang kelima apa keempat, Pak ya? Yang kelima sekarang ini. Rasulullah juga mengatakan bahwa orang-orang yang mendapatkan tuba itu adalah orang-orang yang ahli istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Berbahagialah orang-orang yang di dalam buku catatan amalnya di akhirat nanti terdapat banyak istighfar. Banyak sekali. Nabi itu maksum, Pak. Rasulullah Muhammad SAW itu maksum. Artinya dicegah dari perbuatan dosa. Seandainya dia sebagai bashar, sebagai manusia berbuat mendekati dosa, maka dosa yang dulu, sekarang maupun yang akan datang sudah Allah hapus. Itu namanya maksum. Tapi beliau bilang, demi Allah, sesungguhnya aku istighfar dan bertobat kepadanya mi'atan marrah fi yaumin, 100 kali sehari. Bayangkan, yang nggak punya dosa, yang maksum masih pengen minta ampun 100 kali sehari. Jadi kalau begitu mendingan gimana, Pak? Merasa dosa atau merasa baik? Nah, berbahagialah tuba bagi yang di catatan amalnya nanti, di buku amalnya ada banyak istighfar. Tapi ingat, kalau orang disebut ahli istighfar, ahli maghfirah, dia banyak-banyak minta ampun pada Allah, dan dia juga banyak-banyak mengampuni orang. Kita ini ada istilah tiada maaf bagimu. Wah, kacau. Kacau yang begitu, Pak. Maafkan, huzil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah engkau pemaaf dan katakan sesuatu yang baik kepada orang yang kau maafkan itu. Jadi kita akan indah di hadapan Allah, menjadi orang yang diberi tubah, hak diberi tubah. Apabila orang yang salah sama kita itu, jelas-jelas dia salah lah, kita di posisi benar. Tapi sebelum dia minta maaf, dan memang nggak mungkin diharapin minta maaf gitu, kita maafin. Itu ahli istighfar namanya. Makanya surat At-Taghabun ayat 14 itu yang Allah mengatakan bahwa sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu akan jadi musuh bagimu. Hati-hati, maafkan saja. Kalau engkau maafkan, maka Allah Maha Pengampun untukmu. Jadi kita minta ampun sama Allah itu nunggu Allah ngampunin, nunggu kita ngampunin anak istri kita. Disandra sama Allah ampunannya. Berlaku rumus wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba manakala hamba itu menolong saudaranya. Allah akan mengampuni hamba selama hamba itu mengampuni saudaranya. Itu ahli istighfar. Jadi selain dia minta ampun kepada Allah, dia juga banyak-banyak mengampuni kesalahan. Jangan telat. Saya suka sedih kalau ada orang meninggal tuh keluarganya bilang untuk mulusnya jalan almarhum kami mohon dimaafkan segala kesalahannya. Apabila ada almarhum berbuat salah gitu. Kok enteng banget. Telat itu, Pak. Jangan kita mati
sebelum kita membereskan masalah. Istighfar ini berat, memaafkan pun berat. Ya, Pak, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah Rasulullah mengatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mikirin dia punya kejelekan daripada ngomongin kejelekan orang. Jadi aib kita itu, Pak, kita pikirin. Saya dulu pezina, saya dulu peminum. Gimana ya Allah, adakah saya diampuni gitu. Daripada kita ngomongin aib orang. Tahan diri, jangan ngomongin aib orang. Kita kelihatan baik di mata orang lain itu kan sebabnya cuma satu, Pak. Gara-gara Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka, kelihatan, Pak, belang kita gitu. Makanya Rasulullah bilang, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mikirin dia punya kejelekan, dia punya aib, daripada dia menjelek-jelekan orang lain. Kita ini kepancing, Pak, kebanyakan. Kalau ada satu tokoh yang dibully di dalam satu kelompok gitu, ketika dia lewat atau apa gitu, pasti satu mulai pancing-pancing gitu. Tuh lihat. Subuh nggak datang, tapi yang pimpong datang gitu. Apaan tuh katanya? Tapi nggak ada yang di sini begitu kan, Pak? Banyak. Wow, kacau. Misalnya, itu nggak usah diomongin. Nah, subuh ada, pimpong nggak ada. Oh, itu bagus, ya. Oh, bagus. Ini apa, bela diri apa gimana? Paham ya? Jadi nggak usah lihat kejelekan orang, biarin aja. Jangan diomongin, jangan ditanya. Karena yang ditanya tuh belum tentu tahu jawabannya. Itu kita kenapa tuh orangnya katanya. Orang tuh mesti punya hati bersih untuk menilai orang. Orang kalau punya hati bersih, maka nilai orang juga bersih. Contoh, saya tanya Pak Rahmat itu tetangga Bapak itu kok miskin ya, makin bangkrut ya. Kalau hati Pak Rahmat bersih, Pak Rahmat jawab gitu, ya itu cobaan dari Allah, orangnya mah baik. Ya, itu. Tapi kalau hati Pak Rahmat kotor, saya tanya, Pak Rahmat itu tetangga kok miskin kenapa? Kualat. Paham? Sampai begitu nilai orang. Sebaliknya begitu dia, Pak Rahmat tetangga Bapak makin kaya. Kenapa katanya? Kalau hatinya bersih, dia bilang, ya itulah balasan Allah kepada orang yang banyak ibadah, bertakwa. Karena dalam surat At-Thalaq disebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan begitu. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah kasih jalan keluar dan Allah kasih rezeki yang enggak terduga. Orang itu kayak gitu, hatinya bersih. Tapi kalau ditanya, hatinya kotor nih, Pak Rahmat itu tetangga di sebelah kubu kaya kenapa? Tuyul. Pesugihan tuh tuyul. Paham ya? Jadi kita nggak bisa buka aib orang. Karena kita sendiri punya aib. Maka Rasulullah bilang berbahagialah orang yang mau menjaga aib orang, sibuk dengan aib sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Terakhir, yang ketujuh adalah orang yang menjadi idola di keluarganya. Seorang suami yang jadi idola di keluarganya. Jangan sampai kita jadi momok di keluarga kita. Ya, ciri-ciri orang yang jadi ditakutin di keluarga adalah begini. Bukan jadi idola ya, ditakutin. Motornya aja baru datang gitu ke halaman gitu, istrinya udah bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, penyakit datang lagi gitu. Tapi yang benar jadi idola, begitu kita assalamualaikum, Bapak kundur, kita kalau orang Jawa, Bapak pulang, subhanallah, selamat, alhamdulillah, dicium-ciumin tangan kita, kos kaki kita dibukain begitu. Orang Islam kan jarang begitu ya, orang Jepang malah yang bukan Islam, kos kaki suami dibukain, malu Pak, orang kafir. Nah, orang ini disebut oleh Rasulullah, tuba liman asbaha ghaziya wa bata haja. Berbahagialah dapat tuba orang yang di pagi hari dapat pahala jihad fisabilillah, terbunuh di jalan Allah,
dan sore hari dapat pahala haji mabrur. Bapak mau nggak begitu? Nabung pahala dengan gampang nih. Siapa itu Rasulullah? Orang tanya. Rajulun zu'iya lil qani'un wa masturun. Wa yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Ini orang kepala keluarga yang punya keluarga itu qani'un. Qani'un itu orang yang puas. Anak-anak puas sama bapak. Istri puas sama bapak. Udah Pak, nggak usah capek-capek lembur-lembur Pak, kita udah cukup, udah seneng gitu. Pokoknya puas segalanya Pak. Termasuk puas penggunaan madu akrab. Wah, ya kan. Nggak ada yang gratis kasih saya nih. Parah emang. CEO-nya udah ada di sini, hadir nih semua nih. Puas, qani'un. Nerima jadi punya suami begini, ini idola saya. Kalau yang dia mati Pak nanti, tuh istri pasti ngalem Pak. Ada yang ngelayat, bapak tuh baik, bapak nggak pernah mukul, bener deh gitu. Tapi kalau istri atau anak nggak puas dengan bapak sebagai kepala keluarga, waktu bapak mati gitu, kenapa matinya? Tahu mendadak, ngaco emang dia gitu. Dibilang ngaco. Astagfirullah, kenapa? Jadi kita kan berusaha untuk jadi kepala keluarga yang diidolakan oleh anak. Qani'un, mereka semua qani'un. Wa masturun. Masturun itu kepala anggota keluarga itu mastur. Menutupi. Jadi ada kan kita punya sifat-sifat jelek itu. Orang luar nggak tahu. Jangan jadi kepala keluarga tukang bohong Pak. Ada penagih hutang datang, assalamualaikum gitu. Bilangin bapak nggak ada. Aib. Saling menjaga. Bahkan mertua pun nggak tahu. Kalau ada masalah selesaikan sendiri. Ada aib selesaikan sendiri. Nggak punya uang di saat itu. Satu keluarga nggak punya uang. Diam aja. Jangan teriak-teriak. Lagi bokeh. Jangan. Hebatnya itu Islam tuh gitu. Qani'un wa masturun. Yang ini agak susah. Yadkhulu ilahim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Orang yang diidolakan itu oleh keluarganya, yadkhulu ilaihim dhahika, masuk ke dalam rumah itu senyum, ketawa. Wa yakhruju minhum dhahika, keluar dari rumah ketawa. Maksudnya masalah di luar jangan dibawa ke rumah. Masalah di rumah jangan dibawa keluar. Adem kalau masuk rumah, baiti jannati, rumahku surgaku. Ketemu istri tuh kangen, seneng. Ini kagak, tugas di luar kota 3 hari diperpanjang kalau bisa. Kenapa nggak pulang Pak? Ntar ya. Jadi saling kangen, saling rindu, jadi idola, maka dia akan dapat tuba. Berbahagialah orang-orang yang kalau pagi dapat pahala jihad, kalau malam wabata hajan dapat pahala haji mabrur. Demikian masalah tuba ini, semoga ada manfaatnya dan dapat dipahami. Kalau ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar tuba ini. Silakan bagi jemaah semua barangkali ada yang ingin bertanya. Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya juga Quran ingin membandingkan dengan surat Al-Mu'minun gitu, antara surat dengan
Iya. Aflah ya, keberuntungan. Iya. Yang bahagia dengan orang beruntung. Gitu. Tapi di Quran ini terbitan Cordoba. Begitu saya buka Cordoba, loh, gak ketemu kamu itu. Yang mana Pak? Album minumnya. Oh, ini. Ternyata ini mungkin ini saya beritahu tuh, BKS mau nyarinya. Ternyata di terbitan Cordoba ini kurang. Jadi begitu dari juz 16 langsung ke juz 23. Jadi beberapa puluh halaman kan ada dari halaman 313 langsung ke halaman 400 sekian, 442. Tapi ini Quran ini gagah. Nah, ini mungkin bisa ini nanti ke penerbitnya untuk halaman. Nah, jadi dari Quran yang lain lah gitu. Ketemu yang ada surat Al-Minun. Nah, ini pertanyaannya apa kira-kira perbedaan atau kesamanya antara tuba dengan aflah keberuntungan? Ya. Aflah dari dengan surat Al-Minun. Ya. Qad aflahal mu'minun. Bukan hanya orang-orang beriman yang mendapat keberuntungan dengan kata-kata al-falah itu, aflahal. Tapi juga orang-orang yang menjaga hatinya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Jadi banyak ya karena dengan qad aflaha. Kebahagiaan atau keberuntungan juga disebut dengan fauza atau faza. Qad fauzan azima, keberuntungan yang besar gitu. Jadi nggak ada perbedaan, tapi tuba ini spesifik Pak. Tuba ini karena hanya satu kata itu dalam Quran, dan keterangan Rasulullah tadi bahwa hiya sajaratun fil jannah. Tuba itu adalah tempat terbaik dari pohon adanya di surga, tengah-tengah surga Firdaus. Jadi kalau efeknya kepada kita sama aja. Yang penting lakukan aja apa yang di situ. Setelah qad aflahal mu'minun apa itu, ya kan? Orang yang jaga kemaluan, ya kan? Orang yang allazina fi sholatihim khoshi'un dan sebagainya. Lakukan saja Pak. Memang berat Pak melakukan itu. Sholat paling baik apa? Sholat yang khusyuk. Nah gimana khusyuk? Ya pelajari. Banyak sekali definisi khusyuk dari Ali bin Abi Thalib, dari Umar bin Khattab, dari Rasulullah sendiri gitu. Ali bin Abi Thalib itu untuk sholat khusyuk Pak. Sholatnya kelihatan khusyuk di mata sahabatnya itu ketika dia itu kena panah itu meminta dicabutin sama sahabatnya, kan sakit. Maka dia bilang, tunggu, aku mau sholat dulu, nanti waktu aku lagi sholat cabut aja panahku. Sholat cabut, nggak meringis nggak apa gitu. Ditanya, tadi nggak kerasa? Enggak, kenapa? Karena sholatku khusyuk. Misalnya gitu, salah satunya gitu. Jadi usaha Pak, tapi al-falah, faza, tuba itu sama saja. Istilahnya berbahagia. Hanya tuba itu spesifikasinya adalah dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, mendapat tempat khusus di tengah-tengah surga Firdaus yang luas begitu gitu. Itu ya Pak Zul, Pak Haji. Ada lagi Pak? Pak Chandra silakan, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul Pak. Iya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir lah. Allah meluaskan rezeki pada setiap orang dan Allah menyempitkan juga sesuai kehendak beliau gitu. Ya kan? Nah, berarti rezeki itu takarannya bukan akal kita, tapi kehendak Allah. Karena kita nggak tahu pada saat kita mencari rezeki itu hasilnya gimana, maka jiwa dunia kita timbul Pak Chandra. Kita mesti dapat hasil yang besar gitu. Ternyata gagal. Maka yang siapa yang disalahin? Allah. Apak gue rezeki gue hari ini. Kok apak? Allahu ya bertulis. Allah melapangkan, Allah menyempitkan. Nggak ada masalah kan sebetulnya. Oleh sebab itu orang yang bilang cukup itu orang yang nggak masalah. Yang penting dia kasab atau usaha. Ketika Allah melapangkan, dia bilang, waduh ini kelebihan ya Allah, ntar saya gunakan untuk maksiat nih gitu. Maksudnya bukan basa-basi. Memang takut dia kalau megang duit banyak. Kalau kita kan kagak, kita terbalik. Kalau gue punya 5 miliar,
4 miliar buat masjid segala macam, ngoceh nggak keruan. Padahal nggak dilaksanakan gitu. Jadi bukan basa-basi, tetapi itu sikap kita bahwa kita meyakini bahwa rezeki itu bukan lantaran kita. Ini akidah, Pak. Jangan sampai Bapak punya rumah gede itu gimana caranya? 20 tahun saya begadang banting tulang, pergi pagi pulang sore. Bukan, karena Allah yang kasih. Nah, karena Allah yang kasih, berarti kita tergantung kepada jumlah yang beliau beri. Maka kita tidak boleh melihat kuantitas, lihatlah kualitas. Halal dikit cukup. Bapak kalau misalnya bawa pulang 2 amplop ke rumah, satu isi 50 juta, satu 500 ribu, 50 juta dari judi, 50 ribu dari hasil kerja keringat, dikasih ke istri. Istri milih yang mana, Pak? Mah, ini 50 juta tapi haram, ini 500 ribu tapi halal, yang mana istri pilih? Bodoh amat, katanya haram, katanya gini. Manusia kan selalu begitu. Untuk itu kita mesti keyakinan bahwa rezeki itu Allah cukupkan kepada manusia. Tidak ada manusia yang udah dikasih rezeki sama Allah dia nggak makan. Artinya dalam batasan cukup. Malah Rasulullah itu lebih, maaf ya kalau saya ngomong pakai bahasa itu, lebih sadis, Pak, kalau soal rezeki itu. Orang disebut dengan cukup atau kaya itu, lihat baik-baik. Apa kata Rasulullah? Man sa'ala wa indahu yughnihi. Barang siapa yang meminta-minta padahal dia cukup, sama dengan dia menambah bara api neraka jahanam di perut dia dan di perut keluarganya. Kader kan? Sahabat bilang, ya Rasulullah, wa may yughnihi, apa yang disebut cukup itu? Kok kita minta ke orang nggak boleh? Cukup itu man yu'ashihi wa yughadhihi. Orang yang udah punya persediaan makan buat ntar malam sama besok pagi itu cukup. Yang lainnya lebih udah. Bapak disebut kaya. Saldo BCA ada 30 juta. Beras ada 5 karung di rumah. Kaya. Masa kita terus menerima dari Allah rezeki 2 juta sebulan gitu, masih bilang ya Allah kurang. Paham Pak Chandra ya? Jadi ada filosofi di balik itu gitu, bahwa ini kita bersikap terhadap harta Allah, ya udah ya Allah, saya sudah diberikan keutamaan dapat rezeki tanpa melihat jumlahnya, makanya disebut dengan cukup. Gimana Pak? Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Aleh. Ini terkait dengan Pak Chandra juga ya Pak. Ini ada peribahasa dosa kamu seolah-olah seperti 1000 tahun lagi. Dan dosa beribadah kamu seperti mau mati besok. Iya. Nah, itu memahaminya gimana dari Iya, itu hadis bukan ya? Mali dunia ka anaka taisu abada wala ka'annaka ya taisu abada wala wa'mali akhirataka ka'annaka tamutu ghadan, bukan hadis. Pak Kiai bilang bukan hadis Pak ya, tapi itu ungkapan Arab itu. Jadi beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, taisu abadan. Wa'mal akhirataka ka'annaka tamutu ghadan, dan ibadahlah untuk akhiratmu seolah mati besok gitu. Ya kalau kita anggaplah ini sebuah hadis yang lemah ya Pak, doif, hadis lemah gitu. Itu tidak menyuruh kita untuk menumpuk harta Pak. bukan ya? Bukan. Tapi Anda mesti kasab, punya kegiatan usaha. Kasab itu, Bapak sering bilang ikhtiar. Ikhtiar itu memilih maksudnya. Kasab itu usaha. Untuk usaha ini ada ikhtiar memilih yang terbaik gitu. Nggak apa-apa ngarepin hasil banyak, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan kalau itu tidak tercapai kemudian kita mengeluh kepada Allah. Loh, enggak, mau jatahnya segitu. Jatahnya pasti segitu. Kalau kita hitung matematis rezeki kita nggak akan bisa dengan akal merinci kenapa kita punya rumah di sini. Kalau dijual berapa sekarang Pak? Misalnya rumah Bapak, 1 miliar taruh kata gitu. Kok bisa ya punya rumah 1 miliar? Kan kita nggak mikir. Itu ada bantuan Allah Pak. Di samping usaha Bapak tuh ada bantuan Allah, keuntungan atau apa gitu yang kita tidak sadari. Oleh sebab itu berbahagialah kita bagi orang-orang yang menyadari bahwa apa yang kita capai sekarang yang kita miliki bukan dari hasil usaha kita, tapi hasil dari rahmat Allah kepada kita sekeluarga. Begitu Pak Aleh. Ya, jadi itu bukan hadis untuk
mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mencari kekayaan. Soalnya kalau kita mau menelaah Rasulullah itu, perkataannya, sabdanya, semua dunia ini itu dalam status dilaknat Allah, termasuk harta bapak itu. Barang yang nggak dilaknat Allah itu cuma dua. Rasulullah berkata, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat, wa mal'unum ma fiha, dan dilaknat semua apa diisi dunia itu. Bayangkan, terkecuali illa zikrullah wa mawalah, orang yang ingat pada Allah, ibadah, wa mawalah, dan segala aktivitas mengenai zikir itu, wa aliman au muta'aliman, atau majelis zikir, majelis ta'lim, itu nggak dilaknat. Maka berbahagialah kita melebihi harta dunia apa yang kita dapat, karena tidak dilaknat oleh Allah. Ya kan? Sama dengan pernah diuraikan oleh Ustadz siapa, atau siapa, bahwa sholat sunnah 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bapak percaya nggak itu? Itu hadis sahih itu. Artinya segala harta kita itu nggak ada apa-apanya dibanding 2 rakaat sholat sebelum subuh. Gitu. Nggak apa-apa, tapi Bapak kasap untuk mencari tambahan kekayaan, mobil-mobil baru, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal ketika berhasil membeli itu, jangan sekali-kali menganggap bahwa itu adalah usaha Bapak. Itu pengabulan Allah terhadap permohonan Bapak. Itu aja kok. Supaya mendidik hati kita menjadi lebih bersih. Ya, karena la haula wala quwata illa billah, hanya Allah yang bisa. Kita nggak bisa apa-apa. Hanya bisanya berusaha. Gitu Pak, boleh. Tadi ya, makasih. Cukup ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.